Warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa terdengar? Mendengar, Bu. Jelas? Jelas, Bu. Oke, terima kasih ya. Saya izin untuk merekam sesi percakapan kita di siang hari ini. Jadi ini sudah ada 57 orang. Sebenarnya masih ada beberapa yang belum bergabung ya. Kita tunggu saja sampai sesi kuliah selesai. Hari ini kuliahnya adalah prinsip pengembangan formula makanan. Saya sebagai koordinatornya. Dengan tim dosen ada Ibu Rindi, Ibu Ayu, Ibu Agatha, dan Ibu Nuning. Gitu. Untuk link presensi sudah ada di chat. Nanti silakan dibuka di chat. Saya share sekali lagi, mungkin ada yang baru bergabung. Dan untuk presensi hanya dapat dilakukan selama sesi Zoom saja. Jadi pastikan kalian sudah mengisi presensi, karena nanti ketika sudah pukul 2:30 atau ketika Zoom-nya sudah berakhir, maka nanti untuk sesi presensinya juga akan diakhiri. Gitu. Nah, di kuliah pengembangan formula makanan ini saya harapkan kalian sudah menyimak materi yang sudah saya kirimkan linknya tadi pagi. Jadi materinya sudah ada di YouTube. Nanti apabila LMS-nya sudah bisa berfungsi seperti biasa, untuk link materi beserta PPT-nya nanti akan saya share di LMS. Begitu. Jadi ditunggu aja. Untuk presensi yang di Google Form itu hanya bersifat sementara saja. Nanti ke depannya apabila LMS-nya sudah berfungsi seperti biasa, untuk presensi nanti bisa dilakukan di LMS gitu. Ini yang di Zoom yang di Google Form hanya sifatnya biasa saja. Dan seperti yang sudah saya jelaskan bahwa saya jelaskan di YouTube ya, bahwa untuk prinsip pengembangan formula makanan ini ada 3 SKS, 1 SKS kuliah dan 2 SKS praktikum. 1 SKS kuliah berarti 50 menit. Kemudian untuk yang 2 SKS praktikum itu artinya ada nanti 4 jam praktikum. Nah, yang ini ada 1 SKS kuliah atau setara dengan 50 menit, kemudian ada 2 SKS praktikum atau setara dengan 2 kali 120 menit atau 4 jam seperti itu. Ini untuk metode penilaiannya. Nah, untuk metode penilaian bagaimana? Apakah ada yang keberatan atau mungkin Bu ini sebaiknya begini, sebaiknya begitu, itu? Atau mungkin ada yang mau memberikan saran? Silakan langsung on cam saja ya. Mungkin ada yang mau memberikan saran? Mungkin ada yang menurutnya kurang tepat terkait dengan metode penilaian dan lain sebagainya. Sudah setuju, Bu. Setuju, Bu. Belum ada masih, Bu. Masih sesuai, Bu. Ya, masalahnya gini, nanti kalau tiba-tiba di tengah-tengah dirubah nggak bisa. Jadi ini untuk bobot penilaian itu kita sepakati di awal. Jadi misalkan kalian tidak setuju atau menurutnya, misalkan praktikum terlalu besar Bu, yang diperbesar misalkan UTS atau UAS-nya, ya udah kita bisa merubah nih. Jadi yang misalkan praktikumnya diturunkan jadi 30% misalkan, kemudian UTS dan UAS-nya dinaikkan, itu bisa. Tapi sebaiknya kita sepakati di awal gitu. Bagaimana, sudah deal dengan bobot penilaian yang saya tawarkan di sini? Sudah cukup, Bu. Sudah cukup, Bu. Jadi nanti ke depannya harap diperhatikan juga ya. Jadi ternyata praktikumnya nih yang paling besar. Jadi nanti ya dimaksimalkan di praktikumnya. Tapi bukan berarti menyepelekan yang UTS maupun UAS. Karena di sini bobotnya lumayan nih, masing-masing 20%. Dan juga jangan menyepelekan lagi terkait dengan kehadiran dan keaktifan. Karena di sini bobotnya adalah 10%. Jadi misalkan nih, dari dosen yang tidak menilai keaktifan, nanti yang dinilai adalah kehadirannya. Tapi beberapa dosen yang lain ada yang melihat keaktifannya. Jadi keaktifan itu misalkan nih kalian aktif bertanya, aktif memberikan respon. Nah, itu nanti masuk ke metode penilaian yang ini, yang di keaktifan. Tuh. Kemudian untuk materinya, ya ini jadi sebelum UTS nanti diperkenalkan dengan berbagai macam peraturan yang berkaitan dengan pangan, ada jaminan halal, ada klaim, SNI, dan lain sebagainya. Baru nanti setelah UTS, nanti yang praktek langsung untuk membuat formula makanan.
Jadi sebenarnya prinsip pengembangan formula makanan itu nanti berkelanjutan di semester depan, ada mata kuliah yang namanya aplikasi pengembangan formula makanan, itu yang lebih spesifik. Nah, kalau yang sekarang karena masih namanya juga masih prinsip ya, jadi kita belajarnya masih yang di awal-awal saja gitu. Ini untuk kuliahnya dan ini untuk praktikumnya. Jadi mungkin kalau kemarin kalian sudah melihat terkait dengan ada beberapa materi terkait pangan fungsional. Nah, ini kita ulik sedikit lagi prakteknya bagaimana cara untuk meningkatkan asupan gizi, ada fortifikasi, suplementasi, dan pangan fungsional. Ini yang semester lalu kalian mungkin sudah pernah mendapatkan. Nanti kita praktek bagaimana sih cara membuat pangan yang misalkan tinggi serat, atau misalkan tinggi antioksidannya, atau yang mengandung protein, kayak gitu tuh. Itu nanti yang akan kita lakukan setelah UTS. Sebelumnya kita belajar lagi terkait dengan peraturan. Sebenarnya untuk kuliah perdana itu seperti itu saja. Hanya perkenalan kalian pelajari apa, kontrak kuliahnya bagaimana, pelaksanaannya seperti apa, dan lain sebagainya. Oke. Sejauh ini mungkin ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Belum ada. Ada fortifikasi di sini, ada suplementasi, ada pangan fungsional. Tapi nanti yang akan lebih banyak kita pelajari untuk yang di semester ini itu yang berkaitan dengan pangan fungsional. Untuk yang suplementasi sama fortifikasi bisa dibahas di semester depan karena lebih mendalam dan lebih dikhususkan untuk jenis kasus tertentu kalau yang di aplikasi, sedangkan kalau yang di prinsip kan hanya secara umum. Jadi kalau yang untuk pangan fungsional di sini bisa dilihat pangan fungsional itu kalau hanya sekedar makanan saja juga bukan, tapi dia seperti obat juga bukan, tapi dia bisa memberikan efek positif terhadap manusia. Jadi misalkan nih dia bisa memperlambat proses penuaan karena antioksidannya tinggi, atau dia meningkatkan daya tahan tubuh karena punya imunomodulator kayak gitu kan. Nah, itu banyak sekali gitu kan. Oh ya, kalau menurut kalian sendiri apakah kita nih yang sehat ya, anggaplah kita ini adalah orang sehat, yang perlu suplementasi itu kan lebih difokuskan untuk misalkan seperti ibu hamil, yang ini sasaran suplementasi ya, ada ibu hamil, remaja putri, kelompok vegetarian, atlet, dan orang berkebutuhan khusus. Anggaplah kita tidak masuk di 5 golongan ini. Kita termasuk ya orang dewasa yang sehat gitu. Apakah kita juga perlu suplementasi? Suplementasi itu misalkan mengkonsumsi vitamin dan mineral. Kan banyak tuh yang dijual di toko-toko atau di apotek itu kan ada vitamin kompleks, ada mineral kompleks, ada misalkan hanya vitamin A saja, vitamin B, vitamin C, atau yang lagi booming sekarang itu adalah vitamin D, D3, mulai dari yang 400 IU sampai 1000 IU itu ada. Nah, apakah kita perlu sampai mengkonsumsi seperti itu? Ini ada Tridiana yang mau berpendapat. Silahkan Tridiana. Iya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Kalau menurut saya itu kita butuh ya Bu yang namanya suplementasi, karena apa yang kita konsumsi belum tentu mencukupi kebutuhan gizi kita. Seperti halnya mineral. Belum tentu apa yang kita konsumsi misalkan sudah memenuhi zat besi atau vitamin-vitamin yang lain. Seperti itu Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Tridiana. Yang lainnya ada lagi yang mau berpendapat? Setuju nggak sih kalau kita ini ya, yang anggaplah kita ini adalah orang dewasa yang sehat. Ya saya anggap sehat karena mayoritas sih di antara kita tidak ada yang punya penyakit tertentu, anggaplah orang sehat ya. Apakah masih membutuhkan suplementasi atau sudah cukup sih asupan yang berasal dari makanan? Ayo, siapa lagi yang mau berpendapat? Izin berpendapat, Bu. Nadia ya? Iya, Bu. Silakan. Saya setuju dengan pendapatnya Tridiana, tapi dengan batasan memilih suplemen dengan produksi yang dengan
toko atau produsen yang bisa dijamin suplemennya itu asli, kandungannya itu dengan memang baik produknya, lalu juga mengetahui bahwasanya kalau misalnya kebanyakan suplemen juga tubuhnya tidak baik. Jadi juga tahu bahwasanya tidak perlu banyak suplemen, tapi cukup dan bisa memenuhi. Tidak perlu banyak-banyak suplemen, Bu. Oke, terima kasih. Itu pendapatnya Nadia. Yang lainnya ada lagi yang punya pendapat? Kita masih punya waktu cukup nih. Ada Risa, silahkan Risa. Baik Bu, terima kasih. Kalau menurut saya tidak begitu diperlukan ya Bu, kan sudah sehat. Nah, sedangkan kita bisa kayak memenuhi vitamin mineral itu bisa dari kayak buah-buahan, sayur-sayuran. Jadi menurut saya kalau memang tidak begitu diperlukan, menurut saya tidak perlu meminum suplemen karena kan mending yang alami dulu gitu, baru kalau memang benar-benar dibutuhkan baru meminum suplemen. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Risa. Yang lainnya ada lagi? Bu, saya izin berpendapat. Oke, Eka Wildani, silahkan. Saya Alina, Bu. Oh, Alina. Oh iya, Alina. Maaf. Silahkan, Alina. Kalau saya setuju dengan Risa, apalagi kan kebutuhan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh itu termasuk kecil ya, sedangkan suplemen-suplemen itu biasanya itu kandungannya itu banyak dan bisa melebihi dari kebutuhan mineral kita. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Alina. Oke, ini ada Eka Wildani yang angkat tangan. Silakan Eka untuk menyampaikan pendapat. Oke Bu, sebelumnya mohon maaf off kamera karena sinyalnya kurang kuat. Oke, tidak apa-apa. Silakan. Oke, Bu. Kalau dari saya sendiri setuju dengan Alina dan Nisa karena suplemen itu sifatnya tambahan, bukan makanan pokok seperti nasi dan sayur-sayuran seperti itu. Jadi menurut saya itu suplemen dibutuhkan bila memang seseorang ini konsumsinya masih kurang dari apa yang dibutuhkan. Bila seseorang itu kebutuhannya cukup, jadi tidak diperlukan suplemen lagi seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Eka Wildani. Yang lainnya ada lagi yang mau berpendapat? Dian Puji mau berpendapat kah? Duh, kok diceluk Dian Puji? Bagaimana Dian Puji mau berpendapat kah terkait dengan suplementasi? Kira-kira nih Dian butuh suplementasi atau tidak sih? Atau mungkin yang lainnya? Kira-kira deh kalian ini butuh suplementasi atau tidak? Izin berpendapat, Bu. Oke, silahkan Renita. Kalau menurut saya, kalau misalkan untuk orang yang sehat itu tidak perlu mengkonsumsi suplemen. Suplemen itu kan ditujukan untuk menggantikan zat-zat gizi yang tidak kita dapatkan dari makanan. Tapi kalau misalkan kita terlalu sibuk gitu, jadi tidak sempat makan buah-buahan sama sekali seperti itu mungkin bisa mengkonsumsi suplemen. Gitu. Oke, terima kasih Renita. Oke, ini sudah banyak ya pendapat yang masuk. Jadi sebenarnya suplementasi itu bagi orang sehat seperti kita itu memang tergantung dari yang utamanya adalah dari faktor yang berpengaruh di sini. Misalkan nih terkait dengan pola makan, yang paling berpengaruh di sini adalah pola makan. Jadi misalkan nih kalau makannya itu bisa sangat bervariasi, jadi makan pagi, siang, malam plus cemilan itu sudah oke, bervariasi itu misalkan tidak sama gitu ya. Kemudian buah-buahannya juga banyak yang dikonsumsi, maka bisa saja asupan vitamin dan mineralnya sudah terpenuhi sehingga kita tidak perlu lagi mengkonsumsi adanya suplemen. Tapi misalkan nih
pola makan sudah oke, tapi aktivitasnya tinggi. Misalkan nih seperti kalian misalkan lagi praktikum full dari pagi sampai sore jam 7 pagi sampai jam 5 sore, Senin sampai Jumat misalkan. Nah, itu mungkin juga butuh suplemen karena aktivitas fisiknya itu yang tinggi. Jadi yang tahu apakah kita butuh suplemen atau tidak ya diri kita, dilihat dari sini. Terutama di pola makan, apakah sudah cukup bervariasi atau tidak. Misalkan nih, pola makan tidak bervariasi, misalkan buahnya kurang atau mungkin konsumsi lauknya yang cuman itu aja, misalkan hanya tempe, tahu, atau kadang sesekali juga telur, atau sesekali lagi itu ayam, misalkan untuk proteinnya ya. Itu kurang bervariasi, ikannya belum, kemudian mungkin jenis lauk yang lain juga tidak ada, jenis kacang-kacangan juga tidak dikonsumsi. Nah, akhirnya kan untuk vitamin mineralnya dan juga hal baik yang lain, misalkan seperti enzim, itu kan tidak terpenuhi, sehingga membutuhkan adanya suplemen. Tapi kalau misalkan kita merasa tubuh kita sudah sangat fit, sangat sehat, oh berarti kemungkinan tubuh kita tidak perlu suplemen. Tapi misalkan nih kita merasa sangat loyo, kemudian meskipun sudah makan banyak, kemudian sudah olahraga cukup, tapi ternyata kita masih merasa gampang lelah misalkan, atau badannya itu gampang capek gitu kan. Oh, ternyata kita membutuhkan loh suplemen gitu kan. Nah, teman saya itu juga ada, dia itu merasa sangat sehat gitu kan, tapi dia tuh hanya memiliki keluhan gampang capek. Kemudian dia iseng untuk memeriksakan kadar vitamin D dalam tubuh. Ternyata kadar vitamin D-nya itu sangat rendah. Akhirnya dia melakukan suplementasi. Tapi dia melakukan suplementasi itu otomatis juga tidak dilakukan sendiri. Dia konsultasi dengan dokter dan juga melakukan pemeriksaan di lab. Jadi yang dia akan tahu, oh sebelum dia melakukan suplementasi itu kadar vitamin D-nya itu adalah sekian. Kemudian setelah selang mengkonsumsi vitamin D dalam jangka waktu berapa bulan, dia tes lagi, oh ternyata sudah berubah, nih sudah naik, sudah oke gitu kan. Akhirnya dia akan mengurangi yang biasanya suplementasi setiap hari bisa dikurangi nih seminggu 3 kali seperti itu. Jadi yang tahu apakah kita perlu suplemen atau tidak dari diri kita. Jadi kita itu harus benar-benar mengetahui dan mengenal bagaimana sih diri kita biasanya itu seperti apa, apakah ada perubahan atau tidak terkait dengan misalkan yang tadi gampang capek atau tidak, lemah lesu, lunglai, mungkin apa ya, kalau diajak ngobrol itu lama, nah itu sudah tanda-tanda nih, tanda-tanda tubuh kita itu tidak beres. Atau kadang hal seperti itu bukan butuh suplemen, kadang hanya butuh tidur gitu kan, itu juga bisa. Jadi kita sendiri yang harus tahu kondisi kita seperti apa. Oke. 7 menit lagi. Ada lagi yang mau ditanyakan sampai sini terkait dengan materi prinsip pengembangan formula makanan? Kita izin bertanya, Bu. Izin bertanya. Oh ya, ini siapa saja nih yang mau bertanya? Saya izin bertanya. Sebentar, ini ada yang open mic, ada Nadia, ada Rohimatus. Siapa lagi tadi? Coba angkat tangan dulu deh, kita list dulu siapa yang mau bertanya. Angkat tangan dulu coba yang punya pertanyaan. Oke, ada 3. Nadia dulu. Silakan Nadia. Itu Bu yang saya mau tanyakan itu kan baru-baru ini kan banyak sedang banyak di kalangan di sosmed itu produk itu Bu, yogurt yang squeeze itu Bu. Kalau misalnya yang apa? Yogurt squeeze Cimory Bu. Oke, yogurtnya bagaimana? Dia kan yogurt ya Bu, dia kan sebagai imunodulator, bisa meningkatkan imun tubuh. Nah, yang mau saya tanyakan itu kan dia kan dalam bentuk kemasan Bu, kemasan yang dibuat oleh pabrik. Itu kalau misalnya dikonsumsi secara teratur dibuat sebagai kayak imunodulator bagi tubuh, itu ada sehat atau dianjurkan atau bagaimana Bu? Karena kan dia kan buatan pabrik. Lebih baik atau kita harus mencari produk lain gitu kan, karena yang banyak ditemukan itu Cimory itu Bu. Terima kasih Bu. Oke, jadi ini saya share lagi ya. Cimory modulator. Oh iya, saya baru googling nih, saya baru sadar. Oh iya, tahu, produknya tahu. Saya juga pernah mengkonsumsinya. Oke, ini kalau untuk yang Cimory, tidak hanya Cimory sih, atau mungkin produk-produk yogurt yang lain, itu kan termasuk ke dalam fermentasi, produk fermentasi. Ini fungsinya, jadi bakteri baik di produk-produk fermentasi itu akan
menjaga saluran pencernaan kita. Jadi sistem imun tubuh itu juga dipengaruhi oleh sistem pencernaan. Apabila sistem pencernaannya kita itu bagus, maka imun tubuh kita itu juga bagus. Gitu kan. Jadi memang sangat direkomendasikan untuk mengkonsumsi makanan fermentasi. Sebenarnya tidak harus yogurt dan tidak harus cimori, apa saja yang termasuk produk-produk fermentasi. Asalkan bakterinya itu masih hidup. Apabila misalkan seperti tempe, itu kan fermentasi ya, tapi tempenya kan digoreng, bakterinya itu akan mati. Nah, itu kita tidak dapat bakterinya, tapi kita bisa mendapatkan jenis protein baiknya, asam aminonya, flavonoidnya, itu masih bisa. 10 menit lagi Zoom-nya mati. Jadi, apakah mengkonsumsi yogurt yang di pabrik itu disarankan? Kalau saya pribadi, iya. Memang tidak harus dari pabrik. Kita sendiri juga bisa membuat yogurt rumahan. Tapi misalkan tidak sempat membuat, kemudian mengkonsumsi dari pabrik, monggo nggak apa-apa. Jadi makanan di pabrik itu sudah ada standarnya, ya, sudah ada standarnya bagaimana cara memprosesnya dan secara keamanan dia aman. Yang perlu diperhatikan mungkin adalah kandungan gulanya sih. Jangan sampai gulanya yang diambil yang terlalu tinggi gitu. Gitu sih, Nadia. Semoga jawaban saya membantu ya. Selanjutnya ada Tridiana. Silahkan Tridiana. Baik Bu, terima kasih kesempatannya. Saya ingin bertanya mengenai bubuk gizi tabur kah? Iya, yang itu. Bubuk tabur gizi. Nah, itu apa saja kandungan yang ada di dalam bubuk tabur gizi itu, serta adakah batas aman yang bisa dikonsumsi untuk setiap harinya? Oke, bubuk tabur gizi. Bubuk tabur gizi. Ya itu. Itu biasanya dia bentuknya saset biasanya, kemudian dia itu tinggal ditaburkan ke makanan, bisa ke es krim atau mungkin ke makanan, dan ini biasanya memang diperuntukkan untuk anak-anak sih, balita. Balita itu susah sekali ya kalau diminta untuk makan. Jadi kan beberapa ibu-ibu mungkin akan khawatir ini nanti anak saya asupan gizinya bagaimana. Nah, itu bisa ditambahkan suplementasi memang untuk anak-anak itu dalam bentuk bubuk tabur. Jadi dia itu benar kayak sasetan gitu loh, terus tinggal ditabur. Biasanya cuma vitamin sama mineral aja. Nah, terkait dengan konsumsinya memang sebaiknya dia dikonsultasikan dengan dokter anaknya. Jadi apabila tidak ada rekomendasi ya tidak perlu gitu. Karena itu kan dalam bentuk suplementasi. Suplementasi bagi ibu hamil, anak-anak berkebutuhan khusus itu sebaiknya mendapat rekomendasi dari dokter. Tuh. Gitu Tridiana. Baik Bu, terima kasih. Oke, ada Dewi Kusnul. Silahkan Dewi. Ya Bu Nita, saya mau bertanya terkait yang tadi saya lihat pada video tadi. Itu kan pada fortifikasi, produk pangan yang difortifikasi itu kan tidak sembarangan ya Bu. Mempertimbangkan sama yang dikonsumsi secara meluas oleh masyarakat. Nah, apakah penambahan zat gizi pada suatu produk pangan tersebut hanya mempertimbangkan hal tersebut, Bu? Apakah ada kayak pertimbangan lain gitu? Pertimbangan yang lain yang ini ya? Iya, Bu. Ya, jadi pertimbangan lainnya sih banyak. Jadi misalkan nih vitamin A pada minyak goreng. Itu pasti ada penelitiannya. Vitamin A itu bisa bertahan untuk berapa kali penggorengan. Jadi minyaknya kan tidak hanya sekali pakai ya. Jadi minyak itu kan bisa digunakan beberapa kali. Saya pernah melihat penelitian ini, hanya saja saya lupa hasil kesimpulannya itu apa. Itu kalau tidak salah dilaksanakan di IPB. Jadi untuk suplementasi vitamin A itu kan jenis vitamin gampang rusak pastinya kan. Sedangkan minyak goreng itu membutuhkan suhu tinggi. Itu kan sangat berkebalikan antara vitamin A dan suhu tinggi. Mereka kan bermusuhan kan. Nah, itu sudah diteliti, kemudian juga sudah vitamin A-nya itu juga bukan vitamin A yang biasa, vitamin apapun ya, vitamin zat besi apapun itu yang ditambahkan ke makanan itu bentuknya beda-beda, saya lupa. Misalkan vitamin A itu dalam bentuk apa, iodin itu dalam bentuk apa, zat besi itu dalam bentuk apa, itu sudah ada peraturannya. Kemudian
jumlah yang ditambahkan itu berapa, itu juga ada peraturannya, harus sekian. Kemudian nanti juga ada penelitian, misalkan di vitamin A tadi, berapa kali penggorengan vitamin A-nya itu akan rusak atau penurunannya sekian persen. Kemudian mempertimbangkan, oh di masyarakat itu kebiasaannya menggoreng berapa kali. Nah, itu sudah ada apa ya, perhitungannya. Kemudian ada zat besi di tepung terigu itu juga wajib. Jadi tepung terigu yang kalau kalian lihat itu pasti ada vitaminnya apa-apa. Kecap juga begitu, iodin juga seperti itu. Dan juga mempertimbangkan apakah vitamin mineral ini itu akan merubah secara sensorisnya. Karena misalkan zat besi ditambahkan di makanan apa, nanti akan merubah warna misalkan. Kalau warnanya masih oke, masih terima, tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan ternyata warnanya tuh tidak bisa diterima, kan juga percuma gitu kan. Apalagi misalkan seperti tepung terigu, warna yang dikehendaki adalah putih bersih. Misalkan dengan penambahan zat besi ternyata warnanya berubah menjadi coklat misalkan, karena zat besi itu sangat mudah untuk bereaksi dengan udara, warnanya menjadi jelek. Nah, itu juga tidak bisa. Jadi banyak sih pertimbangannya, dan memang yang paling utama adalah jenis makanan apa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi belum tentu makanan pabrikan itu selalu jelek, itu belum tentu ya, dibandingkan dengan yang bukan pabrikan, yang handmade misalkan. Belum tentu. Karena yang di pabrikan itu, sekali lagi mereka pasti punya standar, dan biasanya sudah difortifikasi dengan vitamin dan mineral. Kan selama pengolahan, itu kan ada yang hilang. Misalkan seperti susu ya. Susu itu memang ada fortifikasi karena selama proses pemanasan ada zat besi yang hilang. Nah, zat gizi yang hilang itu nanti akan digantikan dengan penambahan vitamin dan mineral. Gitu. Begitu Dewi Kusnul. Iya Bu, baik. Terima kasih penjelasannya. Ini berapa? Oh, sudah habiskah yang mau bertanya? Sebelumnya saya izin bertanya, Bu, tapi waktunya sudah habis. Oke, nggak apa-apa deh. Rohimatus, silahkan. Satu lagi deh, terakhir Rohimatus. Izin bertanya, Bu, sama dengan Tridiana. Untuk terkait dengan bubur tabur gizi itu ya, Bu. Untuk bubur tabur gizi ini yang biasanya lebih disarankan itu kira-kira yang mereknya apa ya, Bu? Soalnya waktu googling itu untuk mereknya itu masih kurang familiar gitu, Bu. Cukup, Bu. Oke, kalau terkait dengan merek saya tidak berani merekomendasikan sih ya. Jujur saya nggak berani merekomendasikan. Yang selama mereknya itu sudah ada, yang pertama adalah ada izin edarnya dari Badan POM, itu yang bisa digunakan. Selain itu sebaiknya tidak. Banyak sih, ini memang saya lihat juga ada beberapa bubur tabur gizi, nanti bisa dicek nama mereknya di cek.pom.go.id kalau nggak salah. Nanti di situ bisa menuliskan mereknya apa dan apakah sudah ada izin edarnya atau belum. Jadi segala makanan, apabila kalian ingin mengkonsumsi aman atau tidak, itu silakan cek PIRT-nya itu, atau untuk industri besar itu bisa dicek izin edar yang dari Badan POM. Gitu ya, sudah jam 2:30 lebih nih. Oke, terima kasih untuk kehadiran kalian di sore hari ini. Kita minggu depan akan bertemu lagi masih dengan saya untuk kuliah sistem manajemen mutu sekaligus untuk praktikumnya. Untuk praktikum nanti minggu depan langsung 2 materi berkaitan dengan klaim dan berkaitan dengan sistem jaminan mutu langsung jadi 1. Kemudian untuk 4 jam itu harus sudah selesai untuk laporannya, individu harus sudah selesai. Jadi nanti tidak ada PR yang dikerjakan di luar jam praktikum. Gitu. Nanti untuk detail penjelasannya saya jelaskan minggu depan. Oke, saya tutup dulu untuk kuliah prinsip pengembangan formula. Terima kasih dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.